Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dikasih akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang dikasih nafsu tanpa akal. Manusia dua-duanya ada, akal ada, nafsu ada. Apa sih nafsu? Nafsu itu kecenderungan seseorang, dia punya keinginan, kemudian ada yang baik, ada yang buruk. Silahkan Anda lihat surat Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Kalau saja kita perhatikan ayat ini jelas bahwa yang namanya nafsu kata Allah dalam surat Yusuf 53 terbagi dua. Satu, nafsu yang jahat yang didorong oleh setan. Yang kedua, nafsu yang baik yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah pusat nafsu? Rasul bersabda, pusat nafsu di sini, di pusat kita. Ibu punya? Coba lihat. Di sini. Di sini nih. Sejengkal ke bawah nafsu birahi. Kalau Anda nggak percaya diri jengkalin. Seret. Pas. Sakit itu. Sejengkal ke atas nafsu dunia. Baik yang sejengkal ke bawah maupun yang sejengkal ke atas. Kalau kita pengen selamat dunia akhirat harus sesuai dengan kehendak Allah. Misalnya nafsu yang sejengkal ke bawah. Nafsu birahi. Kalau Anda laksanakan dengan pasangan masing-masing. Mendatangkan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, gairah hidup, ketentraman, ketenangan yang didambakan suami istri secara menyeluruh. Insya Allah akan tercapai. Amin. Amin. Kalau seandainya yang sejengkal ke bawah dilaksanakan dengan orang lain. Dalam arti orang tadi melakukan perbuatan zina. Nikmatnya sesaat. Kesononya ponyok digebugin orang. Iya apa iya? Nafsu yang sejengkal ke atas. Anda lihat Allah berfirman. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini nafsu dunia. Rumah, mobil, jabatan, kekuasaan, titel, kemudian makanan, perabotan, pakaian. Ini yang halal yang thayyib. Kalau kita punya rumah mewah duitnya halal, tenang apa tenang? Kalau Anda punya mobil harga 3M duitnya halal, tenang apa tenang? Kalau Anda punya rumah mewah, duitnya boleh korupsi, tenang apa enggak? Bisa-bisa Anda mampir di Cipinang. Makanya nafsu wajib dikendalikan. Allah pun berfirman, wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata Allah, adapun orang-orang yang takut dengan kebesaran Tuhannya, dia menahan diri daripada hawa nafsunya, maka jatah orang tadi kata Allah surganya Allah. Maukah ibu-ibu masuk dalam surganya Allah? Mau. Tahan hawa nafsu. Maka orang yang bisa menahan hawa nafsu kata Allah, jatahnya surganya Allah. Karena orang yang takwa wal kadhiminal ghaid, mengendalikan hawa nafsu. Insya Allah kita termasuk golongan orang takwa dan dijatah kepada kita surganya Allah di yaumil akhir. Amin. Ya. Baik, itu dia tausiah Mama, dan saya langsung berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Ada yang bertanya? Iya, silakan dari sini dulu. Mana tolong mic-nya? Ya, tolong mic-nya. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Uum CUU. Ya, dari Majelis Taklim Al-Karomah. ya, Mau tanya Ma, Sok. apa bedanya nafsu dengan amarah? ya, Yang kedua boleh Ma? Sok. ya, silakan langsung aja Bu Tapi. Mana yang disebut zina tangan dan apa hukumnya? Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya nafsu, keinginan seseorang di dalam benaknya itu apa yang dia inginkan. Itu nafsu. Tapi nafsu bisa dikendalikan dengan iman. Amarah itu marah, emosi yang tidak terkendali, dia egois. Rasul bersabda, hubbuka lisai'in yu'mi wasimu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan engkau buta, engkau tuli. Jadi orang mau ngomong apa yang penting terlampiaskan amarah saya bodo amat. Anda lihat orang yang marah. Yang amarah itu didorong oleh setan.
Setan diciptakan oleh Allah daripada api. Makanya orang yang sedang marah, amarahnya luar biasa, matanya seperti api, garang, membakar. Orang takut ngelihatnya, semua dilempar, dihancurin, dimaki-maki, anggota ragunan diabsen semua. Begitu dia selesai, dia menyesal. Itu amarah. Mana yang disebut jinak tangan? Jinak tangan itu, oh Nani, itu jinak tangan, dosa. Iya, begitu Bu. Naik Baik, awek deh. iya kita akan lanjutkan lagi. Tema kita di pagi hari ini adalah nafsu. Silakan Ibu yang ingin bertanya. Silakan Bu dari sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Maisaro dari Majelis Taklim Al-Maryamiyah, Sawangan. Mas, saya mau bertanya, mengapa kita sebagai manusia, hawa nafsu kita senantiasa menjurus kepada hal-hal yang buruk, tidak menjurus kepada hal-hal yang baik. Iya. Dan saya mohon apa trik dan amalan yang kita pakai untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut. Baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu ini bilang, kenapa hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan? Nafsu itu dua. Ada yang diajak oleh setan kepada kejahatan. Ada yang mendapatkan rahmat daripada Allah. Anda jangan lupa, waktu dalam rahim ibu kita, fujuroha wa taqwaha. Fujur itu godaan setan, takwa itu keimanan. Mana yang paling dominan memberikan warna dengan diri kita, itulah yang sangat berpengaruh. Makanya lingkungan sangat dominan berikan warna kepada kita. Jadi kembali kepada iman kita. Kalau iman kita kuat bisa mengendalikan ini godaan setan. Tapi kalau memang iman kita letoy, lemah, lemes, kurang kuat, gampang tergoda setan. Makanya tingkatkan iman kita. Anda bertanya, apa kiatnya? Tingkatkan iman kita. Setan mas setiap saat juga menggoda kita. Kembali bagaimana mengendalikannya dengan apa? Dengan iman kepada Allah. Yakin yang namanya didorong oleh setan itu pasti mengajak kepada kejahatan. Cari rahmat Allah, begitu caranya. Ya, iya baik. Dan sekarang pemirsa kita akan saksikan pertanyaan dari masyarakat. Kami persilakan tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tatu. Saya Pipin. Mas, saya mau cerita nih, kan saya tiap hari naik bis. Jadi ada cowok yang ngelakuin gak senonoh. Gimana tuh cara ngehindarin kelakuan cowok gitu? Kita kan cewek, jadi ya cuma sekedar jaga-jaga. Jadi caranya itu gimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa yang disampaikan Tatu bukan perkara baru. Dan bukan hanya satu dua. Begitu banyak saat ini di Jakarta yang banyak curhat ke saya. Banyak naik bis, naik kereta. Begitu penuh, berdesakan. Cowok-cowok pada kurang ajar, tangannya gerepean kemana-mana. Bagaimana kita menghindarinya? Tonjok aja. Tonjok lawan. Kalau enggak Anda menghindar, nyelip ke sebelah mana, hindari dia. Karena kita tahu persis, aturan bis olengnya ke sini, dia neken ke sini, tangannya gerepean. Memang sangat menyebalkan, rasanya kepala kita mau pecah. Makanya lawan, jangan tinggal diam. Kalau enggak Anda teriak, bilang nih Oni kurang ajar, dia digebukin bonyok-bonyok sekalian. Karena banyak laki-laki pada kurang ajar di Jakarta ini, mangpang mengpeng, naik kereta, naik bis yang padat, tangannya gerepean, itu kurang ajar. Itu setan, makanya diteriakin juga nggak masalah. Ya, begitu ya Tatu dan Pipin namanya. Oke, baik, ada kesempatan Dia lagi. kapok, Del. Hah, Ada yang suka begitu? enggak mah. Nih. Ih, saya takut diteriakin ntar digebugin lagi. Saya mah nggak pernah kayak gitu kalau di bis, palingan nyopet ya. Baik, ya Ibu silakan Bu. Ya, Perkenalkan nama saya Bu Haji Emas Rukminta. ya Bu Haji. Mas, saya dari Al Hidayah Kota Depok. Yang saya pertanyakan, maaf ini barangkali agak tapi ini karena pribadi mah. Ini saya bertanya mengenai nafsu yang di satu jengkal di bawah. Ya, Kebetulan saya mempunyai suami itu sakit stroke. Ya. Jadi kadang-kadang itu suka keinginannya Bu ya, bukan suka ingin segala macamnya itu kayak orang sehat. ya. Kalau saya layani, saya takut. Nah kasihan, itu bagaimana kiat saya agar saya sama-sama mau ibadah gitu. Kasihan Mak, soalnya dia tuh stroke sudah 3 tahun. Jadi Ya. dalam hal ini gimana untuk menghindari supaya
birahinya itu tidak terlalu Kencang. kencang, Ya. tapi tidak kencang. Iya. Biasa saja, cuman namanya layaknya manusia Iya. itu ada. Itu bagaimana? Apakah saya kalau kalau tidak melayani itu dosa atau Iya. bagaimana? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Apa yang Ibu Emma pertanyakan bukan 1, 2, 3 kasus. Banyak perempuan yang mengalami ini. Dalam tanda kutip, maaf para suami. Suami-suami mereka stroke. Fisik mereka sakit. Mereka hampir tidak berdaya. Kalau dikatakan tidak berdaya marah nanti. Iya. Hampir tidak berdaya. Sementara maaf, nafsu birahi mereka dalam tanda kutip menggebu-gebu. Kenapa ini terjadi? Mereka ini, para laki-laki yang seduk seperti ini, ingin mendapatkan pengakuan dari istrinya minimal. Biasa berharga di luar, di kantor, di tetangga, di masyarakat. Dihormatin orang, dihargai orang. Brok, stroke. Otomatis minder. Dia merasa tidak berharga. Dia apatis. Dia pun pesimis. Seolah-olah saya ini dikucilkan oleh orang lain. Maka dia mencari perhatian dengan apa yang biasa lakukan hanya kepada istri mereka. Maka nafsu mereka besar, dia megang-megang dan sebagai istri mereka. Maaf pemirsa, yang kasihan istrinya. Begitu nafsu mereka sudah di puncak, suaminya tidak berdaya, saya yakin istri manapun akan kesel, sebel, jengkel, marah, itu normal. Makanya tidak ada salahnya Anda yang punya suami seperti ini konsultasi dengan dokter pribadi Anda, obat apa yang bisa mengurangi nafsu birahi suaminya. Biar nggak menggebu-gebu, capek lagi dan punya laki begitu menderita batin. Tapi harus dilayanin, mah. Harus, makanya biar nggak terlalu capek istrinya minta sama dokter obat apa untuk mengurangi nafsu birahi suaminya. Tapi tentu jangan tahu suaminya, nanti semakin ngamuk. Kasih aja ke kopinya, ke teh manis, aduk tuh minuman, gelak minum CTM kayak apa gitu. Apaan tuh kira-kira? Kita tidur itu jadi ya. Jadi Loyo. maaf pemirsa, saya tidak bercanda. Ya. Ini kenyataan. Begitu banyak orang yang datang ke saya curhat, Ya. mereka sangat menderita karena mereka normal, dipegang dan sampai dielus itu mereka itu akan bangkit birahi mereka. Sementara begitu masuk puncak, suaminya tidak berdaya. Tentu amarah yang datang. Untuk mengurangi itu, coba Anda konsultasi dengan dokter pribadi Ya. Anda. Apa obat yang harus diberikan kepada suami Anda biar tidak menggebu-gebu. Ya. Orang Sunda bilang namanya amek, nyedek, tenaga, midek. Keinginan gede, tenaga kagak ada. Hah. Ya. Begitu Ibu Aji.